berhenti di situ karena harapannya adalah sebagai jembatan untuk menuju cita-cita. Kalau kita kemudian sebagai sahabat bagi anak-anak kita, namanya sahabat tidak ingin menyakiti hati sahabat kita. Namanya orang tua, apalagi segala sesuatu yang kemudian kita berikan kepada anak-anak kita, pastinya adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Sehingga kalau masih ada hukuman dan sanksi, berarti sebenarnya kita bergeser ke lembaga hukum. Profesi kita adalah profesi di lembaga hukum kalau kita sering menghukum dan sering memberikan sanksi pada anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita berusaha setelah kita berlogika antara dua lembaga ini, marilah kita kemudian bersama-sama mengenali apa yang disiplin yang sudah kita lakukan dan disiplin yang kemudian harapan dari sekolah anak-anak. Ada dua bagian di dalam sebuah tabel yang di sini bisa saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bisa berubah Pak Bagus? Oke. Di sini ada disiplin biasa dan sebelahnya adalah disiplin positif. Disiplin biasa adalah salah satu hal yang mungkin disiplin ini sudah bisa atau sudah biasa kita lakukan. Jadi disiplin yang selama ini dalam mindset kita. Disiplin yang selama ini ada di dalam pemikiran kita atau yang mungkin sampai saat ini masih kita lakukan. Dan disiplin positif adalah disiplin di sekolah ramah anak. Harapan di saat kita berbicara satuan pendidikan sudah sekolah ramah anak, disiplin positif inilah yang akan kita lakukan. Perbedaannya yang pertama adalah jika disiplin yang sudah kita lakukan, yang masih kita lakukan mungkin, kita bisa memandang atau kita bisa melihat pada sisi pelaksanaannya, di mana selalu ada pengawasan dari kita. Selalu ada pengawasan, selalu ada kontrol dari orang dewasa atau orang yang berkuasa atau orang yang membuat peraturan tersebut. Kalau kemudian disiplin sekolah ramah anak lebih kepada kita menumbuhkan rasa kesadaran. Kesadaran yang ditimbulkan atau kesadaran yang dimunculkan dari diri anak itu sendiri, yang mana perilaku dari anak yang diperbuat kemudian bisa menjadi berubah karena sebuah kesadaran. Bukan karena diawasi, bukan karena segala sesuatu kemudian ada yang di kedua, ada hukuman atau imbalannya, ada reward atau punishment-nya. Kalau masih ada hukuman dan imbalan, kalau masih ada reward and punishment, berarti kita masih melakukan disiplin yang biasa, bukan disiplin di sekolah ramah anak. Karena apa? Disiplin di sekolah ramah anak yang kemudian adalah adanya komitmen bersama, adanya kesepakatan bersama di semua pihak yang berada di pilar sekolah ramah anak, yaitu orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Semuanya berkomitmen, semuanya bersepakat agar kepentingan yang kemudian didapat atau kepentingan yang kemudian menjadi yang terbaik adalah kepentingan bagi anak, bukan kepentingan nama sekolah, bukan kepentingan nama salah satu guru, atau kepentingan nama orang tua. Seperti tadi yang disampaikan di prinsip SRA, kepentingan terbaik adalah untuk anak-anak. Kemudian setelah kita berkomitmen, setelah kita bersepakat, apa yang diharapkan di situ? Yang diharapkan adalah jika ada salah satu anak atau seseorang yang tidak melakukan komitmen tersebut, harapannya ada yang namanya konsekuensi. Nah, selanjutnya kita berpikir bahwa konsekuensi yang kita berikan adalah konsekuensi secara logis. Konsekuensi dengan pemahaman, konsekuensi yang tidak merendahkan, mematuhkan harga diri anak atau meninggikan anak-anak kita. Karena yang kita inginkan adalah sebuah solusi, karena yang kita harapkan adalah sebuah kesadaran, sehingga
apa yang kemudian kita lakukan, kita berikan kepada anak-anak kita harus sesuai dengan pemahaman anak-anak kita. Kemudian berikutnya perbedaannya, kalau disiplin yang masih kita lakukan adalah fokus pada perilakunya. Jadi kita lebih fokus kepada perilaku. Anak terlambat, anak tidak mengerjakan tugas, melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik, kita lebih fokus ke situ. Di sekolah ramah anak, disiplinnya kita akan lebih kepada fokus akar pembentuk perilaku. Jadi yang lebih kita cari, lebih kita fokuskan adalah apa sih akar pembentuk perilaku anak ini? Kenapa dia menjadi anak yang sering terlambat? Kenapa selalu kemudian setelah dipanggil, kemudian setelah diajak diskusi, setelah diajak bicara, dia kembali lagi akan terlambat lagi? Apa akar permasalahannya? Apakah dia tidak paham atas apa ucapkan kita sebagai orang dewasa? Apakah dia memang ada dalam pola asuh? Apakah kemudian dia berada di kelompok rentan yang tadi disampaikan oleh Bu Esti? Ini yang kita cari. Karena kita akan membentuk perilaku anak, berarti yang kita ubah adalah perilakunya. Sehingga kalau perilaku kemudian berubah, harapannya adalah anak yakin akan perilaku yang dia ambil, mana yang baik dan mana yang belum baik, sehingga karakter yang di situ akan muncul pada diri anak. Kemudian disiplin yang biasa kita lakukan adalah lebih ketatannya jangka pendek. Mungkin kita bisa menjawab dari diri kita sendiri sebagai orang dewasa di satuan pendidikan. Kenapa di saat anak kemudian diberikan kedisiplinan, dia akan kembali lagi kepada posisinya, dia melakukan kesalahan lagi. Hari ini tidak mengerjakan tugas, tetapi setelah kemudian disuruh misalkan mengerjakan tugas atau yang tidak mengerjakan tugas kemudian diminta untuk lari di lapangan, berikutnya besoknya untuk mengerjakan tugas. Tapi apakah kemudian itu secara terus-menerus dia menjadi yang sesuai kita harapkan, atau bahkan ternyata dia kembali ke titik nolnya lagi? Artinya bahwa disiplin kita yang sudah kita lakukan adalah jangka pendek, karena merasa di awal